Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap konsisten untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Kebijakan itu bahkan telah mendapatkan lampu hijau berupa rekomendasi dari Bupati selaku Ketua Tim Satgas COVID-19. Meski demikian, Bupati tetap mengingatkan beberapa hal penting dan wajib dilaksanakan satuan pendidikan yang berada dalam lingkup Disdikbud Sidrap. Menindaklanjuti hal tersebut, PLT Disdikbud Sidrap Andi Muhammad Faisal SHMSI mengeluarkan surat edaran dengan memuat 4 poin penting. Adapun isi surat edaran tersebut masing-masing sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi peserta didik kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya edaran ini. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021 bagi peserta didik kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap terhitung mulai tanggal 5 sampai dengan 11 April 2021. Yang ketiga, para kepala satuan pendidikan tetap menyiapkan atau melaksanakan ujian daring bagi murid atau siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya mengikuti pembelajaran tatap muka. Yang keempat, para kepala satuan pendidikan SD dan SMP segera menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka apabila terdapat pendidik dan tenaga kependidikan atau peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19. Dalam surat edaran itu, PLT Kadisdikbud Sidrap juga menginstruksikan kepada seluruh pengawas sekolah beserta koordinator wilayah Disdikbud Sidrap agar dapat mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui koordinator pengawas sekolah. Ya, untuk rencana pembelajaran tatap muka di Kabupaten Sidrap untuk tahap pertama yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 itu terbatas untuk kelas 6 dengan kelas 9, kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sehingga pada tanggal 5 sampai 10 itu yang sedianya kalau tidak tetap muka harus ujian semester genap itu pakai daring. Insya Allah tanggal 5 sampai 10 ujiannya pakai tetap muka dengan catatan bahwa bagi siswa atau murid yang tidak diizinkan oleh orang tuanya ke sekolah dengan berbagai alasan tetap laksanakan ujian dalam jaringan. Dengan harapan bahwa sebagai langkah awal untuk memasuki pembelajaran tatap muka secara full pada tanggal 1 Juli yang akan datang. Nah, apa saja persiapan yang sudah dilakukan ini, Pak? Baik untuk tatap muka per tanggal 5 ini, baik juga untuk nantinya per 1 Juli 2021 seperti apa? Ya, untuk persiapan pembelajaran tatap muka, semua sekolah sudah siap, sudah dibentuk di masing-masing sekolah sudah dibentuk Satgas Covid tingkat sekolah sehingga dapat langsung menangani kalau ada yang terkonfirmasi atau terpapar COVID-19. Terus yang kedua, semua sekolah sudah siap dengan alat cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, semua sekolah sudah memiliki termometer, sebagian hampir semua sudah memiliki termogan. Dengan catatan bahwa setiap murid akan masuk sekolah, jika suhunya tidak normal dipersilakan kembali ke rumah, yang kurang siap boleh tidak masuk ke sekolah. Terus masing-masing sekolah kami arahkan supaya menyiapkan masker cadangan sehingga kalau ada murid atau siswa yang ke sekolah tapi lupa membawa masker bisa langsung diberikan masker oleh gurunya. Nah, untuk 1 Juli sendiri ini, Pak, untuk mungkin dari staf pengajar apakah dilakukan vaksinasi atau seperti apa proses yang akan dilakukan? Dari hasil rapat dengan Satgas Covid diasumsikan bahwa 1 Juli itu bulan Juli itu sudah tenaga pendidik dengan tenaga pendidikan itu sudah selesai divaksin 100%. Karena untuk saat sekarang sebagian
tenaga pendidik sudah divaksin, khususnya di daerah Kecamatan Pituriasa itu sudah divaksin. Untuk yang lain masih dalam proses. Nah, sambil menunggu proses vaksinasi ini, kami tetap melakukan peninjauan langsung ke sekolah, mengamati apakah masih ada yang kurang, khususnya untuk tempat cuci tangan yang pakai air mengalir. Itu yang kami cek nanti untuk minggu depan ini. Nah, harapannya sendiri Bang, terkait dengan rencana tatap muka ini, apakah maksudnya ini berlaku untuk semua, dan seperti apa harapan ke sekolah untuk penerapannya? Harapan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, sebenarnya harapan kami mulai tahun ini sudah tetap muka secara terbatas dengan protokol yang diatur dalam keputusan bersama Pak Menteri. Akan tapi sesuai izin dari Satgas Covid rekomendasikan cuma kelas 6, kelas 9. Akan tapi untuk bulan Juli sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh 4 Menteri pada tanggal 30 Maret yang lalu, itu Juli tetap sudah dapat dilaksanakan secara full dengan catatan 50% dari jumlah siswa per pertemuan. Jadi siswanya dibagi dua, apakah pakai shift atau rotasi. Yang jelas intinya setiap kelas nanti maksimal 18 per rombongan. Dan insya Allah ke depan untuk bulan Juli, dengan melihat perkembangan terkini nanti di minggu depan tanggal 5 insya Allah untuk bulan Juli insya Allah Sidrap sudah siap untuk PTM secara full mulai dari SD, SMP, karena ada keputusan bersama Pak Menteri bertahap. Setelah SD, SMP tetap muka full, menyusul untuk PAUD, dalam hal ini taman bermain, kelompok bermain dengan TK. Terakhir Bang, harapannya kepada peserta didik nantinya dalam penerapannya. Harapan saya kepada anak-anak saya peserta didik baik tingkat SD maupun SMP, tetap jaga protokol kesehatan, tetap mematuhi ketentuan bahwa memakai masker dari rumah ke sekolah dan membawa bekal makanan dari rumah masing-masing sehingga tidak saling tukar makanan dengan teman di sekolah. Dan untuk sementara untuk kantin di sekolah belum dibuka sampai waktu yang ditentukan kemudian.